Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Semoga kita tetap semangat untuk berjuang ya. Bacaan kita pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 4 dan 12. Nah Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tidak ada seorang pun di dunia ini yang berharap mengalami kekacauan dalam kehidupannya. Rencana dan rancangan pasti disusun sesuai dengan harapan dan impian, bukan? Nah, 5 orang ini bertujuan menemui Yesus demi pemulihan. Tentu tidak pernah berharap terjadi kekacauan. Tetapi kenyataannya mereka menghadapi persoalan yang bisa jadi tidak mereka prediksi, yaitu rumah yang mereka tuju telah penuh sesak, bahkan sampai di depan pintu. Sehingga demi hidup yang mereka inginkan, mereka harus meninggalkan pintu yang telah penuh sesak itu dan mencari pintu yang lain. Mereka tidak menyerah, mereka tidak membalikkan badan dan pulang, lalu mendapat belas kasihan dari banyak orang. Mereka mempunyai prinsip harus berhasil walaupun lebih sulit. Ayat 12 menjelaskan bahwa mereka tidak hanya berhasil, tetapi membuat banyak orang takjub dan memuliakan Allah. Siapakah di antara kita yang setahun lalu sudah menyiapkan diri menghadapi COVID-19 sehingga sekarang ini tidak terganggu dengan COVID-19? Tidak ada, bukan? Rencana-rencana kita kacau karena COVID-19. Usaha kita, pekerjaan kita berantakan karena COVID-19. Menurut berita per 12 Mei 2020, semoga ini hoax Bapak Ibu, ada 1,7 juta orang yang kehilangan pekerjaan, baik karena dirumahkan atau di PHK. Jumlah itu akan makin bertambah bila COVID-19 tidak segera berlalu. Minggu lalu kita sudah bicara tentang Tuhan yang menyediakan satu pintu untuk kita saat pintu-pintu lain tertutup. Seringkali yang terjadi adalah bukannya kita tidak melihat pintu itu, tetapi kita tidak mau melihatnya karena pintu itu membutuhkan pengorbanan besar-besaran dari kita. Padahal kita baru dalam kondisi kecewa, frustasi, marah dengan kenyataan hidup yang terjadi ini. Kita ingin jalan yang mudah. Maaf Bapak Ibu, saudara-saudari, jalan yang paling mudah adalah menadahkan tangan. Daripada susah payah melalui pintu pemberian Tuhan, memang lebih mudah menadahkan tangan, menunggu bantuan orang lain. Tetapi mau sampai kapan kita demikian? Dan mau sampai kapan orang terus menolong dan membantu kita? Pintu yang disediakan Tuhan memang tidak mudah, butuh pengorbanan dan mungkin bukan pekerjaan yang kita sukai. Wah, biasa kerja kantoran, kok sekarang PO makanan? Aduh, gengsi enggak ya? Gara-gara taman di rumah rapi, sekarang ditawarin beresin taman tetangga. Biasa ngurusi customer, sekarang jadi tukang kebun. Apa kata dunia? Saya ditawarin kerjaan, tapi saya tolak. Loh, kenapa ditolak? Sekarang ini ada yang nawarin kerjaan itu sudah ajaib loh. Saya tolak karena saya gak suka kerjaannya. Saya mau kerja yang saya suka. Aduh, maaf. Perut seisi rumah tidak bisa menunggu. Siapa tahu PO makanan di masa pandemi COVID-19 ini adalah jalan masuk menjadi bos kuliner. Siapa tahu ngerjain taman tetangga adalah pintu masuk usaha pertamanan. Siapa tahu? Eloy Saluku berkata, untuk menemukan pekerjaan yang kau cintai, bagaimana kalau kau memulai dengan belajar mencintai pekerjaanmu yang sekarang? Apapun yang Tuhan berikan,
Belajarlah mencintainya. Siapa tahu itulah pintu yang Tuhan sediakan untuk menyelesaikan masalah kita. Biarkan seluruh dunia memuliakan Allah, karena takjub melihat pemulihan yang terjadi melalui pintu yang disediakan Tuhan bagi kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat berjuang. Tuhan beserta kita. Amin.